Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang ibu dosen, eh, Ibu Rizky Oktarina Costa selaku dosen pembimbing mata kuliah produksi PR digital atau dokumentasi dan publikasi PR digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang menjadi tugas besar dua saya, yang berjudul yaitu mencari dan menata data informasi. Sebelumnya kita sama-sama ketahui ya, eh, pada intinya ya, mencari dan menata informasi, kita penggal satu persatu aja. Dengan makna simpelnya mungkin mencari dari berbagai sumber informasi, baik berbagai cara, bisa dengan misalkan wawancara atau melakukan record dalam suatu event atau acara gitu kan, bisa aja. Satu, cari. Dan kemudian data informasi yang sudah dicari dikumpulkan, kemudian kita tata dengan sebaik mungkin sebagai rujukan untuk bahan nantinya akan dipublikasi kepada khalayak umum gitu kan. Baiklah, ini ada sedikit penjelasan dari para ahli ya. Menurut Sutanta, informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk bagi si penerima informasi. Nah, ada juga dari peneliti yaitu Fajri. Menurut Fajri, informasi dapat diartikan sebagai sebuah data yang mana diproses berubah menjadi konteks yang lebih berarti. Jadi informasi ini yang kita dapatkan diolah terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Artinya, informasi ini tidak serta-merta disebarluaskan tanpa dari sumber yang jelas. Kebenaran dan benar atau salahnya itu harus dipastikan. Kemudian cari dan menata data ada 3 poin. Yang pertama, aktivitas peninjauan lapangan, kemudian pengumpulan data, informasi, kegiatan humas, dan evaluasi data, informasi, kegiatan. Oke, yang pertama yaitu peninjauan lapangan. Jadi aktivitas peninjauan lapangan ini merupakan aktivitas untuk mencocokkan antara teori dan perencanaan sesuai dengan pengalaman di tempat masing-masing gitu, dan kenyataan diamati di tempat kunjungan. Dalam artian, aktivitas ini merupakan kegiatan, makna simpelnya mungkin memastikan gitu ya, antara teori ada di buku gitu kan, ada di sesuai dengan aktual di lapangan gitu. Jadi tidak ada simpang siur antara materi dengan fakta di lapangan begitu. Nah,
Jadi aktivitas peninjauan lapangan ini dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih konkret dari teori-teori yang diperoleh eh, ketika di bangku kuliah gitu kan, ketika dosen mengajarkan gitu. Dilaksanakan peninjauan lapangan agar dapat mengetahui sejauh mana kegiatan sudah selesai dengan yang seperti itu. Kemudian permasalahan atau kendala yang dihadapi juga ketahuan gitu, kelihatan lah gitu ya di lapangan seperti apa gitu kan, karena yang di modul gitu kayak di materi itu kita hanya teori saja gitu. Kalau di lapangan mungkin ada kendala yang tidak apa namanya, yang tidak diharapkan gitu, yang tidak bisa diprediksi oleh kita ketika kita hanya mempelajari dari modul. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu pengumpulan data informasi. Nah, bagi PR gitu, humas gitu, setelah mencari data informasi gitu, misalkan di event tertentu gitu kan, setelah mencari kemudian dikumpulkanlah tuh data tersebut, baik dengan cara misalkan dengan dokumentasi dengan foto atau video, mungkin lebih lengkapnya dengan audio visual gitu kan. Nah, setelah data kemudian dikumpulkan, diambillah beberapa yang dianggap penting gitu kan untuk dipublikasikan. Nah, sebelum dipublikasikan ini, jadi setelah dikumpulkan, disaring lagi tuh hal-hal apa saja yang perlu dipublikasikan dan yang tidak perlu dipublikasikan, karena PR ini public relation ini menjaga citra dari suatu acara atau event gitu ya, organisasi tertentu yang akan kita publish gitu kan, akan kita publish sebisa mungkin, dan harus gitu kan, sebagai PR bahwa citra yang dibangun adalah citra positif bagi suatu organisasi tersebut gitu. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat kita lakukan saat kunjungan tadi di lapangan ya, baik seperti wawancara, kemudian di sini ada dokumentasi ya. Dokumentasi ini maksudnya teknik ini pengumpulan data melalui dokumen tertulis gitu ya, terutama berupa arsip terkait pelaksanaan tugas jabat inti satuan kerja PISK dalam bidang penyediaan perumahan gitu atau sebagainya. Kemudian ada metode pencarian informasi yaitu berupa observasi. Nah, observasi ini yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang berlangsung. Jadi observasi ini dapat dilakukan dengan cara seperti mengambil foto objek gitu kan ya, yang diamati gitu, dan mencatat hasil observasi di dalam format pendataan gitu. Jadi diambil poin-poin penting gitu. Foto juga nggak sekedar ambil foto sembarangan gitu ya sebagai PR gitu ya, tentunya ada angle-angle tertentu gitu, bagaimana menentukan foto yang menarik dan selain indah gitu ya, juga menarik untuk ketika dipublikasikan
khalayak umum itu tertarik gitu dengan mengandung makna tertentu gitu dari foto tersebut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi data informasi. Nah, evaluasi ini bagi saya merupakan peranan penting, yaitu upaya untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan, kemajuan, maupun kemunduran dari suatu organisasi. Misalkan kita sebagai PR gitu kan, kita mengevaluasi, misalkan dapat informasi gitu, sebelum dipublikasikan kita evaluasi terlebih dahulu, beres acara gitu ya, beres event gitu kan, jadi dievaluasi apa misalkan kekurangannya atau ada kendala-kendala di lapangan gitu. Tadi ketika kunjungan di lapangan itu tentunya sangat berbeda gitu dengan seperti di modul atau materi gitu ya, karena ada berbagai, pastinya ada berbagai kendala gitu di lapangan gitu. Nah, evaluasi ini eh, apakah apakah suatu acara sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, sesuai dengan apa yang direncanakan ketika mengolah apa namanya, ketika pembahasan pada teori gitu. Tentunya evaluasi akan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila pelaksanaannya dilaksanakan secara kontinu dan mempertimbangkan accountability. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka dalam pelaksanaan evaluasi selanjutnya akan mengalami suatu kendala, mohon maaf, khususnya dalam upaya pengembangan organisasi selanjutnya gitu kan. Jadi evaluasi ini sebagai bahan rujukan ketika kita ada misalkan melakukan penelitian baru gitu. Jadi sebagai bahan rujukan, misalkan penelitian ini kurangnya di sini, atau mentoknya di sini. Nah, ada pembaharuan seperti penelitian baru, ini bahan modul yang bisa dijadikan rujukan seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, yang benar mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.